Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik sekalian? Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di mata kuliah dasar-dasar manajemen mengenai fungsi-fungsi manajemen. Seperti sebelumnya sudah kita pelajari di awal pertemuan, ya, bahwa manajemen ini merupakan salah satu hal yang terpenting dalam membangun sebuah usaha. Bukan hanya cuma sebuah usaha, tapi sebuah organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi dimanapun, jenisnya apapun, tetap nanti akan menggunakan manajemen itu sendiri. Nah, hari ini kita akan membahas pembagian fungsi-fungsi manajemen dan apa saja yang dilakukan di setiap tahapan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Baik, lanjut langsung saja. Kita lihat. Nah, dalam manajemen itu ada beberapa fungsi. Nah, tapi sebelum kita masuk ke beberapa fungsi tersebut, kita harus mengetahui dulu manajemen itu dapat dibagi atas beberapa fungsi, ya. Tujuan dari pembagian fungsi tersebut yang pertama itu agar sistematika urutan pembahasan menjadi lebih teratur, ya, menjadi lebih teratur. Di sini artiannya kita bisa mengatur bagian-bagian mana saja yang harus mengerjakan, bagian-bagian apa saja yang harus dikerjakan, waktunya kapan, dan berikutnya agar analisis pembahasannya lebih mudah dan lebih mendalam, dan yang terakhir agar tidak dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan proses manajemen bagi para manajer, ya. Jadi yang terakhirnya dapat dijadikan sebagai pedoman. Nanti kira-kira manajer itu bisa mengetahui kira-kira siapa yang kerja di bagian apa, terus kapan waktu penentuannya. Manajer juga nanti bisa mengevaluasi semua kegiatan dari semua staf yang sudah diberikan tugas masing-masing tersebut. Nah, kita lanjutkan. Pada umumnya, ya, kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen itu dibagi atas 4, ya. Walaupun ada beberapa fungsi manajemen yang membagi beberapa pendapat yang membagi fungsi manajemen itu ke dalam beberapa tahapan lebih dari 4. Nah, tapi yang paling sederhana itu ada 4. Yang mana pertama ada planning, ada organizing, ada leading, ada control. Nah, planning ini merupakan fungsi yang paling pertama dalam sebuah kesatuan manajemen, di mana di planning ini akan direncanakan semua kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu sistem manajemen. Dan hal utama yang diharapkan dari sebuah planning ialah penentuan tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik bagi tujuan tersebut. Nah, karena sebagaimana kita bahas sebelumnya bahwa fungsi sebuah manajemen itu ialah untuk mencapai sebuah tujuan yang efektif dan efisien. Makanya ada fungsi-fungsi yang dilakukan untuk mencapai maksud dari manajemen itu, yaitu tujuan dari dilakukan manajemen secara efektif dan efisien. Nah, tahapan fungsi yang kedua itu yang organizer. Organizer ini nanti di mana penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan. Di mana nanti di organizing ini akan diatur kira-kira siapa yang akan mengerjakan apa semua yang akan dikerjakan, apa saja yang akan dikerjakan, dan siapa saja yang akan mengerjakannya. Nah, di organizing ini akan diatur. Kemudian ada leading. Di leading ini merupakan proses motivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan. Nah, di leading ini mulai sudah perintah, motivasi yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan sebuah manajemen, kegiatan manajemen itu dilakukan, dia memerintahkan apa yang harus dikerjakan di setiap tahapan manajemen itu. Dan terakhir ada controlling, yaitu untuk monitoring dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Controlling ini dilakukan pada saat aktivitas manajemen itu sedang berjalan. Fungsinya untuk apa ya? Fungsinya nanti untuk melihat apakah ada sesuatu yang tidak sejalan dengan perencanaan awal di bagian planning. Nah, di bagian controlling ini akan dilihat. Sebenarnya seperti yang saya katakan tadi,
bahwa ada juga fungsi manajemen yang lebih dari 4 ini. Ya, fungsinya salah satunya nanti itu adalah evaluating. Evaluating itu untuk mengevaluasi semua kinerja manajemen ketika tujuan sudah tercapai. Nah, proses evaluasi ini untuk proses manajemen yang berikutnya. Nah, di sini kita lihat ada anak panah yang menunjukkan keterangan bahwa anak panah tanpa garis putus-putus ini menunjukkan arah tahapan dari setiap fungsi manajemen. Nah, dia arahnya itu dari planning, kemudian ke organizing, kemudian ke kegiatan leading dan controlling, dan berakhir pada planning lagi. Kenapa di controlling itu berakhir pada planning? Karena bisa saja nanti saat sedang berlangsungnya manajemen ada sesuatu yang keluar dari perencanaan yang tidak masuk dalam perencanaan, bisa direncanakan kembali, diatur kembali di planning itu. Nah, kemudian masuk lagi, diputar lagi ke organizing, ke leading, dan ke controlling lagi. Kalau sudah tidak ada dinyatakan sudah fix, maka nanti kita akan melakukan evaluasi di bagian akhir ketika tujuan itu sudah terpenuhi. Nah, berikutnya itu menunjuk tanda garis putus-putus ini menunjukkan keterkaitan timbal balik antar fungsi manajemen. Nah, maksudnya di sini ialah garis putus-putus ini melihat keterkaitan timbal baliknya. Organizing itu akan dinilai dari planningnya tadi. Nah, sementara leading dilihat kembali organizingnya apakah memang sudah sejalan dengan apa yang dilakukan, begitu juga controlling dan sampai ke bagian planning. Oke. Kemudian kita akan masuk di fungsi yang pertama, yaitu mohon maaf, ya, ini masih secara umum ya, dinyatakan bahwa fungsi manajemen seperti saya katakan tadi ada yang 5 ya, ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, motivasi, dan pengendalian. Tapi menurut teorinya Terry, fungsi manajemen meliputi 4, perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengontrolan. Nah, ini yang paling sederhana dalam fungsi manajemen itu sendiri. Kemudian yang menurut Henry Fayol itu ada 5 ya, di mana setelah pengorganisasian ada pengarahan, commanding, memberikan perintah. Terus ada pengkoordinasian, mengkoordinasi semua perintah-perintah tadi di pihak-pihak mana saja harus dijalankan, dan ada bagian controlling. Seperti itu. Kita masuk di perencanaan ya. Ini pengertian dasar perencanaan. Fungsi yang pertama ialah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif yang ada. Nah, di bagian perencanaan ini adalah awal segala manajemen itu dilakukan, di mana dia akan memilih, kita sudah menentukan sebuah tujuan dan bagaimana cara melaksanakan tujuannya. Setelah kita dapatkan cara pelaksanaannya, kan pasti untuk mencapai sebuah tujuan itu pasti banyak cara. Seperti pepatah mengatakan banyak cara menuju Roma. Tapi di planning ini nanti banyak cara itu yang akan dipilih, kira-kira mana yang terbaik, yang mana yang paling efektif dan efisien. Nah, berikutnya pengorganisasian adalah proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, di pengorganisasian tadi, tahapan di perencanaan yang kita pilih, misalnya jalan yang terbaik yang sudah kita pilih, kemudian di bagian pengorganisasian itu akan dikelompok-kelompokkan. Nah, ditentukan kira-kira yang mana akan menjalankan langkah ini, siapa yang akan bertindak, terus tahapan berikutnya siapa yang akan bertindak. Nah, di pengorganisasian ini juga akan tempatkan orang-orang pada setiap aktivitas dan menyediakan alat-alat yang diperlukan. Misalnya kalau dalam manajemen sebuah perusahaan pengolahan hasil pertanian, di perencanaannya itu ditentukan kira-kira untuk mencapai keuntungan yang maksimal apa saja yang harus dilakukan. Misalnya meningkatkan produksinya atau memilih bahan baku yang terbaik, melakukan kegiatan produksi selama 8 jam dalam 8 jam per hari dalam seminggu, 6 hari yang digunakan. Nah, siapa saja yang akan melakukan itu? Siapa yang berada di bagian pemasaran nanti? Nah, di pengorganisasian ini dipilih. Kemudian ada pengarahan. Nah, pengarahan ini mengarahkan semua bawahan agar mau bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan. Nah, di bagian pengarahan ini nanti akan ditunjukkan kira-kira kamu kerjanya pemasaran. Yang kamu harus lakukan seperti ini.
Yang bagian produksi yang kalian harus lakukan seperti ini. Yang bagian pergudangan yang kalian harus lakukan seperti ini. Nah, dan terakhir ada bagian pengendalian, fungsi yang keempat. Ini mengukur apakah mengukur dan memperbaiki terhadap pelaksanaan kinerja bawahannya tadi, kerja bawahannya. Nah, agar rencana-rencana yang telah dibuat itu bisa terwujud. Nah, di pengendalian ini nanti akan diukur kira-kira apakah yang bagian pemasaran ini sudah kerja benar, sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nah, kemudian apabila ada modifikasi, apakah modifikasi ini tidak akan merusak tujuan, tidak akan lari dari tujuan yang sudah direncanakan. Ya, seperti itu hal yang harus dilakukan. Nah, kita masuk pada fungsi yang pertama, yaitu fungsi perencanaan. Pengertian perencanaan ini merupakan fungsi dasar ya, atau fundamental dari manajemen. Karena organisasi, staffing, directing, dan controlling atau organisasi dan controlling dan yang lain itu harus direncanakan terlebih dahulu. Makanya perencanaan adalah fondasi awal ketika membuat sebuah manajemen. Pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk menetapkan cara bertindak sebelum tindakan itu sendiri dilaksanakan. Sesuatu yang harus kita rencanakan sebelum kita lakukan. Nah, dalam perencanaan ini orang harus diharuskan berpikir lebih dahulu tentang apa yang akan dia lakukan, bagaimana cara melakukannya, siapa yang akan melakukan, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan tersebut. Apa saja kegiatannya, ya seperti tadi sudah saya katakan ya, misalnya kalau kayak kita mau buat sebuah perusahaan produksi pengolahan hasil pertanian, kira-kira siapa yang bahan bakunya dari siapa yang akan mengambil bahan bakunya nanti, siapa yang akan memproduksinya, siapa yang bagian pemasarannya, terus bagaimana dia melakukannya, ya, dan dia bertanggung jawab kepada siapa. Nah, otomatis kalau kayak model-model perusahaan akan bertanggung jawab pada direkturnya, ya seperti itu. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa memang ini adalah fungsi dasar, fondasi dari sebuah kegiatan manajemen, fungsi perencanaan, karena nanti di situ diatur organisasinya, staffing-nya, directing-nya, dan controlling. Nah, rencana adalah produk dari suatu perencanaan. Ya. Nah, jadi beda rencana dan perencanaan. Perencanaan itu adalah kegiatan. Produknya itu ada rencana. Yang memproduksi siapa? Manajer, atau dalam kata lain perencana. Ya. Perencanaan ditunjukkan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian karena adanya perubahan. Jadi, sebagaimana kita ketahui kalau masa depan itu pasti banyak hal yang tidak pastinya. Maksudnya banyak hal yang tidak pasti, banyak ketidakpastian dalam sebuah masa depan. Makanya perlu perencanaan yang baik. Nah, dalam satu rencana ditetapkan tujuan yang ingin dicapai dan pedoman untuk mencapai tujuan itu. Cara mencapai tujuannya bagaimana. Dan pedomannya itu diharapkan bisa secara efektif dan efisien. Perencanaan itu sebagai suatu proses adalah suatu cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Jadi sesuatu yang sistematis sudah teratur. Seperti tadi katakan siapa yang ini, apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, itu ada di perencanaan semua. Dalam perencanaan terkandung aktivitas yang saling berkaitan untuk mencapai hasil yang diharapkan, yaitu tujuan utama yang ingin diharapkan. Jadi perencanaan ini terdiri atas aktivitas yang dioperasikan oleh seorang manajer untuk berpikir ke depan. Nah, di perencanaan ini tugas manajer yang paling pertama dan mengambil keputusan saat ini yang memungkinkan untuk mendahului menghadapi tantangan pada waktu yang akan datang. Nah, setiap orang itu adalah manajer. Yang pertama itu manajer bagi dirinya sendiri. Pasti dia sudah merencanakan kehidupannya. Bagaimana dia akan melakukan ke depan. Dia harus sekolah, dia mau ambil sekolah ini, dia nanti daftar kerja seperti ini. Nah, tapi dia manajer bagi dirinya sendiri. Nah, tanpa kita sadari, fungsi-fungsi manajemen ini sudah ada pada diri kita sendiri. Seperti itu, apalagi perencanaan. Kita sudah merencanakan, besok kita mau kemana ya? Misalnya besok saya mau pergi ke kota A, mau naik apa, berangkatnya jam berapa. Nah, itu kan ada semua di proses perencanaan itu tadi. Nah, tujuannya kita itu, misalnya kalau kita mau perencanaan, tujuannya kita sampai di kota A.
pada hari ini, maksudnya pada besok hari. Nah, caranya bagaimana sudah kita rencanakan. Seperti ini, dan seperti ini. Nah, itulah katakan sebagai proses perencanaan. Berikutnya, aktivitas perencanaan ini meliputi beberapa aktivitas. Yang pertama, perakiraan, forecasting. Ya, kira-kira bagaimana, seperti itu. Jadi pasti kalau kayak kita mau membuat sebuah perencanaan, kita memperkirakan dulu, kira-kira bisa kita lakukan tidak? Kira-kira sumber daya yang kita cukup atau tidak untuk mencapai tujuan itu. Nah, setelah kita melakukan perkiraan tanpa melakukan perhitungan dulu ya, kita sudah memperkirakan. Dalam perkiraan itu juga sebenarnya ada perhitungan. Nah, setelah kita perhitungan, kita perkirakan, oh mampulah kita mencapai tujuan, mampulah saya ke sana dengan dalam waktu esok hari, dengan kemampuan uang saya simpan, saya mampu. Ya. Nah, kemudian kita tentukan tujuan, establishing objective. Nah, setelah itu kita tentukan tujuannya, kita mulai melakukan pemrograman, ya, programming, langkah-langkah untuk mencapai satu tujuan. Kemudian unit dan anggota yang bertanggung jawab untuk setiap langkah tersebut di bagian tujuan ini. Terus urutan serta pengaturan waktu setiap langkah. Misalnya kalau kayak kita mau pergi ke kota A, kita harus ke kota ini dulu, melewati kota ini. Saya harus ke terminal dulu, naik mobil. Kemudian nanti singgah di kota ini untuk makan. Maju lagi singgah untuk sholat, untuk makan di mobil. Kemudian sampai di terminal, sampailah saya di kota A. Kemudian saya sewa mobil lagi ke tempat tujuan saya. Itu urutan setiap langkah. Nah, kemudian masuk di penjadwalan. Jadwalnya kita mulai misalnya dari 8.30, kemudian sampai di terminal jam 9, jam 9 kita naik mobil sampai jam 11.30 kita singgah di tempat makan siang. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian langkah berikutnya itu penganggaran. Kira-kira berapa anggaran yang akan digunakan pergi ke sini. Nah, begitu juga dalam kegiatan produksi. Jadwalnya hari ini kita mau ambil bahan baku, kemudian jam sekian kita akan mulai produksinya sampai jam sekian, pengemasannya, dan besok akan dipasarkan yang dikemas yang diproduksi hari ini. Nah, kemudian penganggarannya bagaimana? Nah, setelah itu pengembangan prosedur. Pengembangan prosedur ini misalnya langkah-langkahnya itu langkah-langkah yang sudah ada secara umum kemudian dikembangkan. Dan terakhir penetapan dan interpretasi kebijakan. Nah, penetapan ini adalah semua yang sudah kita lewati, tahapan-tahapan yang kita lewati, kita tetapkan dan kita interpretasi ke dalam sebuah kebijakan yang kita atur. Baik, kita lanjut. Nah, tujuan perencanaan itu adalah di sini ada 9 ya. Tujuan dari dilakukan perencanaan. Yang pertama itu pasti adalah tujuan, menentukan tujuan sebuah kegiatan kita, kebijakan yang harus dilakukan, prosedur, program serta memberikan pedoman-pedoman cara melaksanakan yang efektif dalam mencapai tujuan itu tadi. Yang kedua, itu bertujuan untuk menjadikan tindakan itu secara ekonomis, karena semua potensi yang dimiliki terarah baik pada tujuan. Jadi tidak ada yang sia-sia. Terus memperkecil risiko yang dihadapi di masa mendatang. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebuah risiko tidak boleh dihilangkan. Nah, untuk mencapai sebuah tujuan. Nanti pembahasannya di mata kuliah manajemen agribisnis atau studi kelayakan dan risiko bisnis, bagaimana kita mengelola risiko tadi. Nah, pasti karena ini mata kuliah dasar manajemen, ini harus kalian pahami seperti sebagaimana kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini harus dipahami karena ini akan terbawa terus hingga tugas akhir kalian. Nah, tujuan yang keempat itu agar semua kegiatan dapat dilakukan secara teratur, terus memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang seluruh pekerjaan yang akan dilakukan. Tujuannya dilakukan perencanaan. Terus perencanaan bertujuan untuk membantu penggunaan suatu alat pengukuran hasil kerja. Perencanaan harus dapat dijadikan sebagai suatu landasan untuk pengendalian, dan perencanaan dimaksudkan untuk menghindari mismanagement dalam penetapan karyawan. Jadi kita tidak sembarang menetapkan kau kerja ini karena kita sudah lihat semua siapa yang
berhak nanti bekerja itu, apa semua yang akan dia kerjakan. Nah, perencanaan disusun untuk membantu peningkatan daya guna dan hasil guna organisasi. Jadi setelah ini sebenarnya perencanaan ini sangat membantu nanti pada tahapan organisasi, ya. Karena nanti di tahapan organisasi yang akan memilih orang siapa yang mengerjakan sesuai kompetensi yang mereka miliki, seperti itu. Nah, syarat perencanaan yang baik itu ada 5 di sini. Yang pertama itu tetapkan terlebih dahulu alternatif perencanaan dengan cara mempertimbangkan untung dan ruginya dari masing-masing alternatif yang ada, ya. Nah, setelah kita tetapkan terlebih dahulu, jadi kita, karena pasti ada banyak, ya, ada banyak langkah-langkah. Nah, kita pilih yang paling bagus terlebih dahulu alternatif perencanaan yang akan kita gunakan. Kemudian harus realistis, pertimbangkan semua keterbatasan yang ada dalam hal teknologi, sumber dana, tenaga kerja, dan sebagainya. Nah, ini yang penting dalam perencanaan, itu harus realistis. Kita harus lihat kemampuan kita, kemampuan diri kita, kemampuan perusahaan kita. Itu harus terlihat dulu, mulai dari penggunaan teknologinya, sumber dananya, tenaga kerjanya, sumber daya manusianya, apakah mampu melaksanakan, apakah mampu nanti mencapai tujuan tersebut. Jadi tidak sembarangan. Kemudian rencana harus ekonomis. Nah, ini pertimbangan ekonomis harus diperhitungkan dengan baik agar tidak terjadi pemborosan tenaga kerja, dana, dan waktu yang tersedia. Nah, ini berkaitan dengan yang sebelumnya. Setelah realistis, ya dia harus ekonomis juga. Semuanya itu tepat guna, itu yang sangat penting. Nah, rencana harus luas, fleksibel. Suatu rencana sewaktu-waktu harus bisa dievaluasi karena ada tadi yang controlling, ya, sesuai dengan perkembangan organisasi maupun situasi dan kondisi yang sering mengalami perubahan. Karena perencanaan ini dilakukan di awal dan dilakukannya untuk sesuatu yang akan datang, kalau kita bilang masa depan, ya, sesuatu yang masa depan ini masih penuh dengan tanda tanya. Oleh sebab itu, rencana itu harus luas, harus fleksibel, harus bisa menyesuaikan kegiatan yang atau harus sesuai dengan dinamika perubahan yang akan datang. Misalnya, banyak kita lihat contohnya, ya, kegiatan terserangnya ketika wabah itu menyerang, ya, semua perencanaan harus berubah. Ya, misalnya sekolah yang dulu harus tatap muka di tanggal seperti ini, tiba-tiba harus berubah. Berubahnya semuanya kuliahnya online. Nah, kemudian setelah dilihat masa depannya, di waktu kedepannya kita belum ketahui apakah pandemi nanti akan semakin panjang. Kemudian dibuat lagi kebijakan, harus vaksin, harus begini, harus kuliahnya blended, dan mudah-mudahan nanti situasinya bisa kembali normal, kita bisa bertatap muka. Tapi online pun juga masih akan bisa diadaptasi dengan situasi-situasi berikutnya. Nah, karena seperti itu situasi kita tidak bisa tebak di masa yang akan datang, itu rencana itu harus fleksibel. Nah, kemudian dilandasi partisipasi, adanya partisipasi dari segenap organisasi akan diperoleh keuntungan ganda, ya. Selalu selain dapat masukan atau input, rencana yang disusun akan lebih baik dan menimbulkan gairah kerja yang sangat tinggi diharapkan bagi masing-masing karyawan, karena merasa diikutsertakan dalam penyusunan rencana. Penyusunan orang kalau kayak kita libatkan di semua tahapan proses pekerjaan itu, dia akan merasa bergairah karena dia merasa dia dilibatkan untuk sesuatu tujuan yang besar. Oleh sebab itu, ya harus dilandasi partisipasi dari semua stakeholder yang ada di organisasi tersebut. Nah, ini langkah-langkah dalam perencanaan, ya. Yang pertama itu menjelaskan permasalahan. Ya, permasalahan harus digambarkan dengan jelas agar dari penggambaran masalah yang jelas itu kita bisa memperoleh informasi. Nah, informasi tentang aktivitas yang akan direncanakan sangat penting untuk perencanaan yang efektif. Nah, informasi tadi dari permasalahannya nanti, dari menjelaskan permasalahan ada informasi yang didapatkan, dan informasi tentang yang akan direncanakan sangat penting untuk perencanaan efektif. Nah,
Kemudian langkahnya analisis dan klasifikasi informasi. Semua informasi harus dianalisis dengan baik dan seksama, lalu diklasifikasikan berdasarkan jenis datanya, mana yang harus memang digunakan, mana yang tidak harus digunakan, ya. Kemudian menentukan dasar perencanaan dan batasan. Semua informasi dianalisis dengan baik dan seksama, lalu diklasifikasikan berdasarkan jenis datanya. Kemudian menentukan rencana berganti, ya. Ini kecermatan dan kecerdikan serta kreativitas diperlukan untuk memperoleh beberapa rencana yang mungkin dapat digunakan, ya, sesuai dengan keadaan yang nanti terjadi. Nah, terus memilih rencana yang diusulkan perlu dipertimbangkan dengan cermat mengenai tadi ketetapan aktivitas yang dipilih dengan alokasi biaya yang dikeluarkan. Nah, harus seefisien mungkin, ya, sesuai dengan kemampuan. Membuat urutan kronologis rencana yang diusulkan, ya, pendekatan yang diikuti maupun penentuan waktu atas rencana yang diusulkan adalah sangat penting dan harus dimasukkan dalam suatu kegiatan dari rencana tersebut. Nah, kemudian pengendalian atau mengendalikan kemajuan rencana yang diusulkan. Nah, ini efektivitas suatu rencana dapat diatur melalui hasil yang dicapai, ya. Setiap perencanaan itu pekerjaannya harus atau perlu dikendalikan, seperti itu. Nah, itu yang hal yang harus dilakukan dalam langkah kegiatan perencanaan. Manfaat perencanaan ini bagi setiap organisasi, bagi setiap orang yang melakukan sebuah manajemen perencanaan, itu yang pertama dapat digunakan sebagai alat pengawasan dan penilaian pelaksanaan kegiatan organisasi. Karena perencanaan ini adalah induk semuanya, fondasi semuanya, ya. Jadi dia akan sebagai alat untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan organisasi. Dia akan melihat, oh ini tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan, ini deviasinya tinggi. Nah, dari perencanaan ini akan terlihat yang waktunya seharusnya sudah selesai di jam 2 siang misalnya, tapi jam 2:30 belum selesai kegiatan produksinya. Nah, itu akan jadi alat evaluasi nantinya. Nah, digunakan untuk memilih dan menentukan prioritas dari beberapa alternatif atau pilihan yang ada. Nah, perencanaan ini nanti akan digunakan sebagai alternatif, misalnya pencapaian tujuan, ya, hal-hal yang akan dilakukan di perencanaan ini. Karena misalnya kayak tadi seperti pepatah yang dikatakan di awal tadi, banyak jalan menuju Roma. Nah, nanti di perencanaan ini akan dipilih kira-kira dari semua alternatif yang ada menuju Roma ini, yang mana yang paling efektif dan efisien digunakan. Nah, dapat digunakan untuk mengarahkan dan menentukan pelaksanaan kegiatan sehingga tertib dan teratur menuju tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ini mengarahkan dan menentukan pelaksanaan kegiatan tadi. Terus digunakan untuk menghadapi dan mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang. Nah, perencanaan diharapkan bisa menjadi salah satu faktor untuk mengendalikan risiko ketidakpastian pencapaian tujuan di masa yang akan datang. Dan yang paling penting, manfaat dari perencanaan adalah mendorong tercapainya tujuan utama dilakukannya sebuah manajemen. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan pokok dalam perencanaan, ya, sebagai dasar kita untuk menyusun sebuah rencana. Yang pertama itu apa yang akan dicapai? Tindakan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran dan prasarana yang diperlukan? Faktor produksi apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Nah, ini adalah hal yang menjadi landasan kita ketika menyusun rencana. Kira-kira apa yang mau dicapai? Tujuannya apa? Terus bagaimana tindakannya? Tindakan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran dan sarana. Faktor produksi apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan yang kedua itu why, mengapa? Mengapa hal itu menjadi sasaran? Mengapa hal itu harus dilakukan? Mengapa tujuan itu harus dicapai? Nah, itu adalah hal yang kedua. Nah, yang ketiga where, di mana? Di mana akan dilakukan? Ya, misalnya pemilihan tempat usaha, terus perlu dijelaskan beberapa alasannya, ya. Terus di mana tempat setiap kegiatan harus dikerjakan sehingga fasilitas yang dibutuhkan dapat tersedia. Nah, misalnya kalau kayak kita buat sebuah usaha tidak boleh terlalu jauh juga dari tempat
tersedianya bahan baku, karena mungkin nanti akan membebankan pada biaya pengiriman barang. Bisa saya seperti itu. Dan pertanyaan yang keempat itu, kapan? Kapan rencana akan dilakukan? Ini berkaitan dengan penentuan dimulainya sebuah rencana. Penjelasan waktu dimulai pekerjaan, ya, itu juga masuk dalam pertanyaan perencanaan. Kemudian diberikan juga alasan memilih waktu-waktu tersebut. Ya, bukan karena alasannya, oh ini waktu yang baik, tidak. Itu alasan waktu ini diperlukan disesuaikan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Dan siapa yang harus melakukan pekerjaan itu? Jadi ini menyangkut pemilihan dan penempatan orang yang tepat, ya, karyawan yang tepat. Dia memiliki skill bagian IT, dia harus ditaruh di bagian IT. Dia memiliki skill yang dalam bekerja dia cakap dalam kegiatan fisik, ya bisa kita taruh di bagian produksi. Ada yang tidak bisa, dia menguasai mungkin teknologi pengolahan keuangan, ya, accounting, ya dia harus taruh di bagian keuangan. Ada yang cakap ketika berkomunikasi, dia tempatkan di bagian pemasaran. Nah, itu menetapkan karyawan sesuai dengan persyaratan dan jumlah karyawan yang akan melakukan pekerjaan itu. Dan luasnya wewenang dari masing-masing pekerja. Dan yang pertanyaan terakhir itu, bagaimana? Bagaimana mengerjakan? Perlu diberi penjelasan mengenai teknik-teknik pengerjaan sebuah kegiatan seperti itu. Nah, baik, sampai sini dulu pertemuan kita. Nanti kita akan lanjut di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.